Berikut penjelasan lengkap dan terstruktur mengenai kisah keruntuhan kerajaan Israel Utara berdasarkan 2 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga 23. Latar belakang. Kerajaan Israel Utara berdiri setelah Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Israel Utara, ibu kota Samaria, Yehuda Selatan, ibu kota Yerusalem. Sejak awal, Israel Utara dipimpin oleh raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan, dimulai dari Yerobeam bin Nebat, yang mendirikan penyembahan anak lembu emas di Betel dan Dan. Penyebab keruntuhan Israel Utara dalam 2 Raja 17 ayat 7-18. Ayat 7 menjadi ayat kunci. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan, Allah mereka. Penulis kitab Raja-Raja menjelaskan bahwa keruntuhan Israel bukan terutama karena kekuatan Asyur, tetapi karena dosa rohani dan moral bangsa itu. Meninggalkan Tuhan dalam ayat 7 dan 8. Israel tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka mengikuti adat istiadat bangsa kafir, meniru praktik penyembahan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ini menunjukkan sinkretisme, yaitu mencampur penyembahan Tuhan dengan praktik kafir. Penyembahan berhala secara sistematis dalam ayat 9 hingga 12. Israel mendirikan bukit-bukit pengorbanan di semua kota, mendirikan tiang Asyera dan patung-patung, beribadah kepada Baal. Padahal, Tuhan telah melarang hal itu secara tegas dalam Keluaran 20 ayat 3-5. Penyembahan berhala ini bukan kesalahan sesaat, melainkan kebiasaan nasional. Penolakan terhadap peringatan Nabi. Ayat 13 hingga 14. Tuhan mengutus nabi dan pelihat untuk memperingatkan mereka. Pesan Nabi, berbaliklah dari jalanmu yang jahat dan turutilah perintahku. Namun bangsa Israel tidak mau mendengar, keras kepala, menolak firman Tuhan. Ini menunjukkan dosa ketidaktaatan yang disengaja. Dosa berat dan kekejian dalam ayat 15 hingga 17. Israel melakukan penyembahan berhala secara ekstrim, mengorbankan anak-anak dalam api, tenung dan sihir, menjual diri untuk berbuat jahat di mata Tuhan. Praktik ini menunjukkan kerusakan moral dan spiritual total. Murka Tuhan dan penolakan ilahi. Ayat 18 dikatakan, maka sangat murkalah Tuhan terhadap orang Israel dan menyingkirkan mereka dari hadapannya. Tuhan menarik perlindungannya. Hanya suku Yehuda yang masih bertahan. Sementara, hukuman ini adalah akibat dari penolakan bangsa Israel terus-menerus kepada Tuhan. Puncak keruntuhan adalah pembuangan, ayat 19 hingga 23. Israel mengikuti dosa Yerobeam, ayat 21 dan 22. Semua raja Israel melanjutkan dosa Yerobeam. Tidak ada pertobatan nasional. Dosa struktural dan diwariskan secara politik dan religius. Genapnya firman Tuhan. Ayat 23, Tuhan menyingkirkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Israel ditaklukkan oleh Asyur. Penduduk dibuang ke negeri asing. Kerajaan Israel Utara lenyap dari sejarah sebagai kerajaan. Ini adalah penggenapan nubuat, bukan kebetulan sejarah. Makna teologis keruntuhan Israel Utara adalah Allah setia, manusia tidak setia. Tuhan tetap setia pada perjanjiannya. Israel terus-menerus melanggar perjanjian itu. Penghakiman Allah adil. Hukuman tidak datang tiba-tiba. Didahului oleh kesabaran, peringatan, kesempatan bertobat. Ibadah tanpa ketaatan adalah sia-sia. Israel tetap beragama, tetapi tidak taat. Ritual tidak menggantikan ketaatan sejati. Pesan utama bagi pembaca masa kini adalah, dosa yang dipelihara akan membawa kehancuran. Menolak firman Tuhan secara terus-menerus berakibat fatal. Iman harus diwujudkan dalam ketaatan, bukan sekedar ritual. Tuhan panjang sabar, tetapi keadilannya pasti dinyatakan.